Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Eh, Pada pertemuan ini kita akan bahas terkait dengan materialitas, risiko audit dan kecurangan ya. Materialitas ini kita udah beberapa kali singgung ya. Di sini kita akan bahas detailnya. Risiko audit dan fraud ini masih ada kaitannya dengan yang kemarin ya. Nanti kita akan bahas juga detailnya di sini. Oke, yang pertama materialitas salah saji. Jadi materialitas salah saji ini adalah tingkat salah saji yang dapat mempengaruhi pertimbangan pengguna laporan keuangan. Materialitas salah saji bersifat relatif, lain perusahaan, lain ukuran, serta ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional auditor. Pertimbangan profesional adalah pertimbangan objektif yang dilatar belakangi oleh pendidikan, pelatihan, dan pengalaman akuntan. Ya, ya, jadi di sini ya definisi lengkapnya bahwa materialitas salah saji ini adalah tingkat salah saji atau tingkat error ya yang dapat mempengaruhi pertimbangan pengguna laporan keuangan ya. Jadi adanya seberapa besar adanya kesalahan di dalam laporan keuangan yang nantinya akan mempengaruhi decision dari pengguna laporan keuangan atau user dari laporan keuangan. Itu untuk definisi dari materialitas salah saji ya. Nah, kemudian materialitas salah saji ini ditentukan pada dua tingkat ya. Yang pertama adalah tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian tingkat segmen audit atau dikenal dengan istilah performance materiality. Nah, jadi gini teman-teman ya. Jadi pertama biasanya auditor itu punya materialitas pada tingkat laporan keuangan. Jadi laporan keuangan secara whole keseluruhan, neraca, laba rugi, kemudian cash flow, laporan perubahan modal sama arus kas, mereka punya nih angkanya berapa, materialitasnya berapa, salah saji yang nantinya akan bisa mempengaruhi decision dari user laporan keuangannya. Nah, secara keseluruhan tapi ya, jadi secara all gitu ya, jadi total asetnya misalnya 10 triliun, maka materialitasnya melihat dari keseluruhan laporan keuangan tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tingkat segmen audit, dikenal dengan istilah performance materiality. Ini nantinya akan kita lihat untuk masing-masing saldonya teman-teman ya, kegampangannya gitu. Jadi misalnya saldo akun piutang gitu ya, besarnya adalah 10 miliar gitu ya. Nah, kemudian kita punya performance materiality-nya tingkatnya adalah 5 miliar. Nah, maka pada akun piutang tersebut ya itu sudah melebihi materialitas salah sajinya, sehingga perlu tindak lanjut, perlu prosedur lebih lanjut lagi untuk meneliti saldo piutang tersebut. Itu ya, jadi pada tingkat segmen audit kita punya materialitas sendiri, pada keseluruhan laporan keuangan ya, secara keseluruhan punya tingkat materialitas sendiri. Nah, biasanya yang di dalam audit ya kita akan menggunakan yang performance materiality dulu ya teman-teman, karena kan ini sikupnya adalah lebih kecil ya. Jadi kalau setelah audit selesai tidak ada yang melebihi dari salah saji yang melebihi performance materiality, maka biasanya tidak ada juga yang melebihi materialitas laporan keuangan secara keseluruhan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke teknisnya, bagaimana cara menentukan materialitasnya. Nah, ini oke, ini tahapannya dulu ya, bahwa pertama adalah materialitas itu ditentukan pada tahap perencanaan audit ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, materialitas tingkat saldo yang paling penting ya, karena audit laporan keuangan pada dasarnya adalah audit pada elemen-elemen laporan keuangan ya. Pada perencanaan audit ada materialitasnya sendiri, kemudian
pada bahan kesimpulan audit itu juga kita punya materi sendiri. Pertama adalah membuat estimasi total salah saji segmen atau elemen laporan keuangan ya. Jadi salah sajinya itu dikumpulkan semua teman-teman ya, dikumpulkan semua, ditambahkan semua, kemudian kita bandingkan dengan estimasi kita ya, apakah sudah di bawah estimasi kita atau di atas. Kalau misalnya melebihi estimasi kita maka perlu prosedur lebih lanjut. Itu maksudnya ya. Jadi pada tahap kesimpulan audit kalau akhirnya materialitinya kurang maka harus ada prosedur lebih lanjut atau bisa juga mengubah materialitas ya. Yang kedua ya, membandingkan estimasi kombinasi salah saji dengan estimasi awal materialitas ya. Jadi nanti materialitasnya akan direvisi gitu ya. Materialitas pada saat tahap perencanaan audit yang telah ditetapkan tadi akan direvisi gitu. Itu maksudnya penetapannya ya, dua tempat penetapan materialitas. Pertama ada pada saat perencanaan audit, yang kedua adalah pada saat kesimpulan audit. Oke, ini faktor-faktor yang mempengaruhi asesmen materialitas. Pertama bersifat relatif ya, bisa berubah ya saat proses audit itu nanti ditemukan hal-hal lain maka bisa merubah materialitas tersebut. Dalam melakukan asesmen materialitas memerlukan angka pembanding ya atau benchmark ya. Nah kalau biasanya sih di kantor audit itu sudah mempunyai acuan sendiri-sendiri ya, dan mereka juga sudah punya benchmark masing-masing industri itu materialitasnya diukurnya bagaimana, nilainya berapa sudah ada gitu ya. Itu maksudnya angka pembanding itu adalah benchmark, bisa dari industrinya, bisa dari perusahaan lain yang sejenis, atau bisa dari perhitungan internal dari KAP-nya sendiri ya. Yang ketiga adalah materialitas bisa dipengaruhi oleh faktor kualitatif. Dalam arti salah saji secara kuantitatif tidak material, tapi secara kualitatif material. Misalnya salah saji yang disengaja dan terpola. Nah ini maksudnya misal kita sudah punya materialitas ya 5 miliar tadi ya. Setelah audit selesai tidak ada semua tuh yang melebihi kesalahan yang melebihi 5 miliar tersebut. Nah tetapi ya ada suatu kondisi atau apa, misalnya saya kasih contoh, misalnya adalah terkait dengan klasifikasi hutang misalnya ya. Nah kalau hutang ini teman-teman ya itu biasanya dikelompokkan, ada hutang jangka pendek dan jangka panjang. Nah si perusahaan ini mengalokasikan semua hutangnya, memasukkan semua hutangnya dalam jangka panjang misalnya ya, padahal ada porsi yang seharusnya masuk jangka pendek. Nah meskipun hal itu kesalahannya tidak melebihi materialitas, namun itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap pengukuran covenant bank ya. Jadi kalau misalnya dia meminjam uang di bank ya, secara perhitungan kan kita rasio teman-teman sudah belajar ya bahwa ada current ratio yang artinya current asset per current liability. Kalau misalnya current liability-nya dia kecil ya, maka kan terlihat bagus nih. Padahal kan sebenarnya dia tadi menyajikan semua liabilitasnya di dalam non current liability. Nah itu contohnya teman-teman ya. Jadi nilai salah sajinya mungkin tidak material gitu ya, tetapi ketika dilihat lebih lanjut itu bisa mempengaruhi user dalam mengambil keputusan atas berdasarkan laporan keuangan tersebut, sehingga bisa juga materialitas itu pada akhirnya nanti nilai kuantitatifnya tidak dipakai tetapi menggunakan asumsi yang kualitatif seperti itu. Oke, ini alokasi materialitas tingkat laporan keuangan ke tingkat akun saldo. Audit dilakukan dengan cara menguji kewajaran elemen-elemen laporan keuangan. Oleh sebab itu, untuk keperluan audit, materialitas tingkat laporan keuangan harus dialokasikan ke tingkat saldo. Materialitas saldo akun disebut dengan materialitas kinerja atau performance materiality. Ini ya, yang tadi kita punya materialitas secara keseluruhan, nah itu harus dialokasikan pada performance materiality-nya atau materialitas tingkat saldonya. Nah biasanya dipakai adalah performance materiality ini teman-teman ya, karena ini sudah nanti akan muncul angka
Ya, kalau di laporan keuangan secara keseluruhan ini nanti hanya akan dilihat pada tahap kesimpulannya, teman-teman. Kalau dalam proses audit yang terjadi di lapangan ya. Nah, ini dasar alokasi materialitas. Yang pertama adalah potensi salah saji. Semakin kecil potensi salah saji, maka semakin besar alokasi materialitasnya. Artinya semakin besar toleransi terhadap temuan salah sajinya. Begitu juga sebaliknya ya. Nah, ini misalnya nanti di belakang juga ada kaitannya, namun saya jabarkan dulu. Kemarin kan kita sudah belajar tentang sistem pengendalian internal ya, bagaimana jika sistem pengendalian internalnya bagus, maka potensi salah sajinya semakin kecil. Nah, kalau potensi salah sajinya semakin kecil, maka kita bisa menerapkan materialitas yang besar ya. Misalnya katakanlah perusahaan ini bagus, potensi salah sajinya kecil, maka kita bisa tetapkan materialitasnya 10 bio. Tapi untuk perusahaan yang buruk, misalnya perusahaan yang sistem pengendalian internalnya kurang bagus, maka potensi salah sajinya besar sehingga materialitasnya harus kita turunkan. Yang artinya adalah bahwa jika materialitasnya misalnya yang bagus tadi adalah 10 bio, yang buruk ini adalah 1 bio, 10 miliar dan 1 miliar ya. Kenapa? Karena untuk yang buruk ini kalau misalnya ada kesalahan melebihi 1 miliar, maka itu langsung harus kita masukkan dalam temuan atau finding yang nantinya harus ada prosedur audit lebih lanjut ya. Nah, kalau yang bagus ini kalau misalnya ada kesalahan 2 miliar aja gitu gimana kan ya, kita nggak perlu telusurin lebih lanjut ya, karena sistem pengendalian internal mereka sudah bagus sehingga dan kita sudah set materialitas kita 10 miliar, maka tidak perlu yang di bawah 10 miliar kita telusurin lebih lanjut. Tapi untuk perusahaan yang buruk ya, saat ada salah saji materialitas kita set 1 miliar, kemudian kita menemukan salah saji 2 miliar, maka itu harus kita telusuri lebih lanjut. Kita harus ada prosedur lanjutan ya. Itu yang pertama, kita lihat dari potensi salah saji yang dimiliki oleh perusahaan itu. Yang kedua adalah potensi biaya audit. Semakin besar potensi biaya audit, maka semakin besar materialitasnya. Meskipun demikian, efektivitas audit tetap tidak bisa dikorbankan dengan pertimbangan biaya audit. Nah, ini maksudnya gini teman-teman ya. Kalau misalnya suatu kan biaya audit ini kan biasanya juga auditor melihat size dari perusahaan ya. Dalam artian kalau biaya auditnya besar, berarti size dari perusahaan ini memang besar gitu, sehingga materialitasnya akan semakin besar. Sebaliknya jika biaya auditnya kecil, maka itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa size perusahaan itu kecil, sehingga materialitasnya juga akan diset lebih kecil gitu teman-teman. Oke, nah ini yang tadi sudah saya sempat sampaikan ya, hubungan SPI, materialitas, dan bukti audit. Jika SPI-nya kuat, potensi salah sajinya kecil, maka materialitasnya besar ya. Jadi toleransi terhadap salah sajinya besar, maka bukti audit yang diperlukan itu sedikit. Ya. Nah, kemudian kalau SPI-nya lemah, maka potensi salah sajinya besar, materialitasnya kecil. Nah, maka bukti audit yang dibutuhkan itu banyak ya. Jadi kekuatan dan kelemahan SPI itu menjadi dasar bagi auditor nanti untuk menentukan sedikit banyaknya bukti audit yang diperlukan. Nah, SPI ini kita dapatkan pada dari pemahaman dan pengujian pengendalian yang sudah kita bahas di minggu kemarin ya. Oke, ini finding ya, temuan salah saji dalam suatu akun dapat diklasifikasikan menjadi dua, salah saji terdeteksi atau non-misstatement dan potensi salah saji atau likely misstatement. Kalau non-misstatement atau salah saji terdeteksi adalah salah saji yang ditemukan oleh auditor, sedangkan kalau likely misstatement atau potensi salah saji adalah salah saji karena ada perbedaan estimasi klien dengan estimasi auditor, atau yang bisa juga estimasi salah saji berdasarkan hasil pengujian sampel bukti audit ya. Jadi kalau yang salah saji terdeteksi teman-teman, ini antara klien dan auditor sudah agree bahwa memang itu salah gitu ya. Tapi kalau potensi salah saji ini
hanya dari sudut pandang auditor. Jadi auditor melihat bahwa akun ini salah saji ya, tapi klien menganggap bahwa akun ini sudah benar gitu ya. Itu bisa terjadi karena perbedaan estimasi ya. Misalnya life cycle dari suatu aset gitu ya. Nah, itu auditor menggunakan acuan 10 tahun, sedangkan klien menggunakan acuan lebih panjang gitu ya. Nah, maka itu nanti kan terjadi perbedaan ya. Tapi itu masuk ke kategorinya adalah likely misstatement ya. Oke, nah kemudian ini teman-teman ya, aturan untuk menentukan materialitasnya ya. Sebenarnya ini hanya teorinya ya. Kalau di dalam praktek yang ada itu biasanya suatu KAP sudah punya metode sendiri untuk menghitung, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Biasanya sudah punya benchmark, sudah punya formula tersendiri. Tapi ini untuk agar teman-teman tahu aja ya, kalau misalnya berdasarkan dari riset itu, maka riset dan kajian itu kita bisa menggunakan dua metode ini teman-teman ya. Yang pertama adalah single rule method, yang kedua adalah sliding scale ya. Nah, kalau single rule method itu bisa ngambil dari 5% of pre-tax income ya. Jadi penghasilan sebelum pajak kalikan 5%, atau setengah persen dari total aset, 1% dari ekuitas, 1% dari total revenue ya. Ini dipakai salah satu aja ya teman-teman ya, diambil salah satu aja, mau pakai yang mana. Nah, kemudian kalau sliding scale ini adalah ada ini teman-teman, ada range-nya teman-teman. 2% sampai 5% dari gross profit jika gross profitnya kurang dari $20 gitu ya. 1% sampai 2% dari gross profit jika gross profitnya antara 20 sampai 1 juta. Setengah persen sampai 1% dari gross profit jika gross profitnya lebih dari 1 juta dan kurang dari 100 juta. Setengah persen dari gross profit jika gross profitnya lebih dari 100 juta. Nah, ini acuan metode ya. Kalau misalnya di suatu KAP itu nggak ada gitu ya, teman-teman bisa mengacu ke sini untuk cara mencari materialitasnya. Misalnya revenue-nya adalah katakanlah 1 triliun, maka 1%-nya dari 1 triliun itu adalah 10 miliar ya. Maka materialitasnya adalah 10 miliar. Jika ada salah saji di atas 10 miliar, maka berarti perlu prosedur lebih lanjut. Jika salah sajinya kurang dari 10 miliar, kita bisa lewatkan ya, kita bisa terima gitu. Oke, ini terkait materialitas ya. Ini formulanya. Kemudian yang perlu teman-teman tahu, tapi sekali lagi biasanya di kantor akuntan sudah punya formula sendiri-sendiri, sudah punya metode dan formula sendiri-sendiri untuk menentukan materialitas ini. Oke, kita lanjut ke resiko dalam audit ya. Nah, pertama adalah tujuan audit adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Ada kemungkinan tujuan ini tidak tercapai karena adanya resiko salah saji tidak ditemukan ya. Jadi saat mengaudit, auditor tidak menemukan adanya salah saji ya. Meskipun ada sebenarnya salah saji. Nah, itu kemungkinan tujuan auditnya nggak tercapai ya. Kalau dari sisi klien teman-teman ya, resikonya kan ada dua ya. Yang pertama adalah resiko bawaan, resiko salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disebabkan oleh faktor sistem pengendalian internal. Kemudian ada resiko pengendalian, yaitu resiko yang di mana SPI tidak mampu mencegah dan mendeteksi salah saji dengan segera. Ini yang kemarin sudah kita bahas. Nah, kemudian kalau resiko bawaan akan berubah menjadi resiko pengendalian pada saat resiko bawaan sudah coba diatasi dengan sistem pengendalian tetapi kesalahan tetap terjadi. Nah, itu nanti inherent risk akan berubah menjadi control risk. SPI harus mampu mencegah dan mendeteksi salah saji dengan segera, karena jika tidak segera dideteksi dan diubah akan berdampak fatal terhadap pengguna laporan keuangan. Ini kemarin kita bahas. Nah, ini kalau yang tadi adalah resiko dari sisi klien. Nah, kalau dari sisi auditor ya, itu ada dua teman-teman ya. Yang pertama adalah resiko deteksi ya.
yaitu risiko auditor gagal mendeteksi salah satu material pada saat audit sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat dan hati-hati sesuai standar. Nah, tapi masih ada yang salah saji yang tidak terdeteksi. Itu adalah risiko deteksi. Nah, kemudian yang kedua adalah risiko audit, yaitu risiko auditor salah dalam memberikan opini, ya. Disebabkan karena salah saji material dalam laporan keuangan tidak terdeteksi atau tidak diketahui auditor setelah audit dilaksanakan dengan standar, ya. Jadi yang pertama adalah saat proses auditnya, ya, itu ada risiko deteksi. Kemudian saat memberikan opininya, itu adalah risiko audit, teman-teman. Oke, nah ini istilah risiko hanya berlaku pada saat upaya pencegahan risiko telah dilakukan dengan baik. Jika upaya pencegahan belum dilakukan dengan baik, maka istilah yang tepat bukan risiko, ya, tetapi kegagalan atau failure. Oke, ini hubungan antara risiko, materialitas, dan bukti audit. Sekali lagi, ini SPI kuat, maka risiko pengendalian rendah, risiko bawaan rendah, potensi salah saji kecil, materialitas besar, kemudian resiko deteksi besar, ya, resiko audit besar, maka bukti audit sedikit, ya. Nah, karena materialitasnya besar ini, maka resiko bahwa banyak akan ada salah satu yang tidak terdeteksi besar, teman-teman, ya, sehingga resiko audit atau resiko untuk salah memberikan opini besar juga, ya. Nah, ini dikarenakan juga karena bukti auditnya lebih sedikit. Nah, SPI lemah, maka resiko pengendaliannya tinggi, resiko bawaannya tinggi, potensi salah saji besar, materialitasnya kecil, resiko deteksinya kecil, resiko auditnya kecil, dan bukti auditnya banyak, ya. Jadi kalau bukti auditnya banyak, maka itu resiko deteksi dan resiko auditnya akan kecil. Tapi kalau bukti auditnya sedikit, maka resiko deteksi dan resiko auditnya akan besar, teman-teman, ya. Oke, resiko deteksi dan resiko audit adalah dalam konteks acceptable risk atau tingkat keberanian auditor untuk mengambil resiko. Maka jika SPI kuat, potensi salah saji kecil, maka resiko dan deteksi dan resiko audit menjadi besar, ya. Nah, resiko deteksi sama resiko audit yang besar itu nanti jadi teman-teman jangan menganggap bahwa itu buruk gitu, ya, karena itu adalah sudah masuk dalam perhitungan auditor acceptable risk, teman-teman, ya. Jadi auditor sudah berani nih untuk mengambil resiko ini, dua resiko ini, karena SPI-nya kuat, ya. Nah, kalau SPI-nya tidak kuat, maka auditor tidak akan berani menerima resiko deteksi besar dan resiko audit yang besar, ya. Jadi seperti itu cara membacanya, ya. Jadi kenapa auditor berani untuk menetapkan resiko deteksi besar dan resiko audit besar, karena dia sudah ada sistem pengendalian internal yang kuat di dalamnya. Oke, kuat dan lemahnya SPI disimpulkan melalui hasil pemahaman dan pengujian SPI yang sudah kita bahas minggu lalu, ya. Nah, ini selanjutnya ada resiko perikatan audit, ya. Ini masih bagian dari resiko yang dihadapi auditor tadi. Dalam audit adalah risiko kerugian yang dihadapi oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit meskipun pelaksanaan audit dan laporan audit telah dibuat dengan benar. Risiko perikatan berhubungan dengan risiko bisnis atau kegagalan bisnis yang berimbas pada tuntutan hukum kepada auditor. Meskipun dalam kasus semacam ini, auditor pada dasarnya tidak bisa dituntut karena risiko bisnis tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan audit. Ini maksudnya gini, teman-teman, ya. Jadi jika suatu bisnis itu dia suatu perusahaan dia menghadapi tuntutan legal, ya. Nah, kemudian misalnya adalah tuntutan dari kreditur gitu, ya. Kemudian kreditur mengatakan bahwa hal ini karena opini auditornya sudah bagus, maka auditornya ikut dituntut gitu. Nah, itu adalah risiko perikatan audit, teman-teman, ya. Jadi resiko yang harus ditanggung auditor apabila kliennya ini suatu saat menghadapi tuntutan hukum yang ada kaitannya dengan opini audit, gitu, teman-teman. Oke, itu tadi adalah resiko dalam audit yang dihadapi oleh auditor. Kemudian selanjutnya adalah resiko kecurangan atau fraud, ya. Oke, tujuan audit adalah memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Sudah kita bahas tadi, ya. Baik karena kesalahan yang tidak disengaja, error, maupun karena kesalahan yang disengaja atau fraud, ya. Nah, kalau yang error tadi kita sudah bahas, ya, terkait dengan resiko-resikonya, bagaimana
cara mendeteksinya. Nah, sekarang untuk mendeteksi yang kesalahan yang disengaja ini teman-teman ya. Jadi agar teman-teman tahu dan familiar bagaimana fraud ini bisa terjadi gitu ya. Fraud dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan ya, dengan cara memanipulasi pelaporan aset, pendapatan dan beban ya. Jadi manajemen secara sengaja dengan suatu cara ya, asetnya dibesarkan, pendapatannya dibesarkan atau dinaikkan, kemudian bebannya dikecilkan ya, agar laporan keuangannya terlihat baik gitu ya. Itu fraud yang pertama ya, fraud dalam bentuk penyajian laporan keuangan. Fraud yang kedua adalah penyalahgunaan aset ya, misappropriation of asset ya. Di suatu perusahaan misalnya mobil gitu ya dipakai untuk kepentingan pribadi. Nah, itu contohnya adalah penyalahgunaan aset. Nah, ini faktor-faktor yang mendorong terjadinya fraud ya, adalah yang pertama adalah adanya pressure ya, maksudnya adalah entah dari dirinya sendiri atau ada lingkungannya bahwa dia harus mencari nilai insentif yang lebih besar gitu ya dari perusahaan, sehingga si orang ini pada akhirnya melakukan fraud ya. Yang kedua disebabkan adanya peluang ya, jadi karena ada kesempatan nih. Nah, padahal tidak, si orang ini nggak punya inisiatif pertama, tapi karena melihat adanya kesempatan untuk melakukan fraud ya, maka akhirnya dia komit untuk melakukan fraud. Yang pertama adalah, yang terakhir adalah rasionalisasi teman-teman ya. Curang dilakukan karena faktor mentalitas atau pembenaran atas tindakan yang salah ya. Ini maksudnya gini, misalnya ketika kita pakai contoh penyalahgunaan aset tadi ya. Nah, dia ngelihat bahwa rekannya ini juga menggunakan mobil kantor gitu untuk keperluan pribadi. Nah, dia sendiri akhirnya dia boleh kok bikin ini menggunakan mobil untuk keperluan pribadi. Nah, gue juga harusnya boleh dong. Nah, gitu, dia akhirnya menggunakan mobil itu untuk kepentingan pribadi. Itu maksud dari rasionalisasi ya, jadi pembenaran ya. Jadi dia mencari pembenaran atas tindakannya yang salah atau bisa dikategorikan fraud. Jadi ini ini biasanya disebut triangle of fraud teman-teman ya. Jadi ada pressure, opportunity, rasionalisasi, ini triangle of fraud ya, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan fraud. Ini kalau tidak salah nanti teman-teman bisa cari ini ya. Jadi ini penelitian dilakukan kepada narapidana yang ada di Amerika Serikat di sana ya, disurvei dari berapa ribu narapidana. Nah, akhirnya disimpulkan bahwa hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang melakukan fraud adalah 3 hal ini ya. Ada insentif atau pressure, ada opportunity atau kesempatan, kemudian ada rasionalisasi ya, atau alasan pembenaran dia melakukan hal itu. Oke, ini nah kemudian bagaimana untuk cara mengukur fraud? Potensi resiko fraud diukur melalui yang pertama adalah skeptisme profesional ya, atau sikap selalu mempertanyakan ya. Mungkin lebih tepatnya ya teman-teman ya, kalau mau menggunakan bahasa sehari-hari ini, kita harus suudzon terus ya terhadap apa yang diterangkan oleh klien gitu ya. Jadi kita harus skeptis, harus selalu mempertanyakan pernyataan dari klien gitu ya. Yang kedua dapat diukur dengan melakukan evaluasi kritis terhadap bukti audit ya. Ya, ini sebenarnya sama sih. Jadi kita harus selalu kritis terhadap bukti-bukti audit yang kita dapat. Sumber informasi untuk asesmen risiko fraud itu bisa berasal dari hasil diskusi dengan tim audit ya, tim audit yang dibentuk, hasil wawancara dengan manajemen, hasil identifikasi faktor-faktor pemicu fraud, hasil uji analitis terhadap data dan informasi yang ada, atau sumber informasi lain ya. Ini yang sumber-sumber yang bisa kita gunakan untuk mengukur ada tidaknya fraud di suatu perusahaan gitu. Nah, auditor harus mendokumentasikan prosedur, data, dan informasi yang digunakan untuk melakukan asesmen terhadap potensi fraud. AICPA memberikan 3 pedoman untuk mencegah dan mendeteksi fraud. Yang pertama adalah
mengembangkan budaya kejujuran dan etika yang tinggi. Yang kedua, manajemen bertanggung jawab dalam mengevaluasi risiko kecurangan. Yang ketiga adalah pemantauan oleh komite audit. Ini biasanya komite audit ini akan dibahas dalam Good Corporate Governance ya, mata kuliah itu ya. Jadi ini adalah 3 pedoman untuk mencegah dan mendeteksi fraud dari IPA. Nah, ini penjabarannya ya. Jadi budaya kejujuran dan etika dikembangkan melalui contoh perilaku dari top manajemen ya. Jadi top manajemennya memberikan contoh yang baik ya. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan kerja yang positif, merekrut dan mempromosikan SDM secara tepat, pelatihan, konfirmasi dari SDM tentang pelaksanaan tanggung jawab masalah kejujuran dan etika, dan yang terakhir adalah penanaman disiplin ya. Kemudian yang terkait dengan tanggung jawab manajemen terhadap risiko fraud, yaitu adalah yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengukur potensi fraud, mencegah risiko fraud terjadi, memonitor program pencegahan dan pengendalian fraud. Nah, kalau yang pengawasan fraud oleh komite audit mencakup pelaporan langsung ke komite audit atas temuan penting dalam internal audit ya. Biasanya di suatu perusahaan ada auditor internalnya. Nah, mereka biasanya melakukan audit secara berkala ya. Nah, hasil temuannya itu dilaporkan ke komite audit. Laporan periodik oleh divisi etika terkait etika tentang whistleblowing atau ini pelaporan ya, pelaporan. Jadi whistleblowing itu adalah suatu sistem yang memungkinkan bagi siapapun untuk melaporkan kepada komite audit bahwa telah ada fraud ya. Itu bisa dari pegawai, bisa dari customer, bisa dari vendor ya. Siapapun bisa mengakses sistem whistleblowing ini ya. Atau laporan lain tentang pelanggaran etika atau tersangka fraud ya. Ini kalau misalnya ada aduan kemudian ditelusuri oleh pihak yang berwajib ya, polisi misalnya, dan dijadikan tersangka, maka komite audit harus mempertimbangkan hal ini juga. Oke, kemudian respon auditor atas resiko fraud mencakup adalah perubahan keseluruhan prosedur audit ya. Jadi jika dirasa bahwa resiko fraudnya besar ya, maka program auditnya atau prosedur auditnya harus dilihat ulang apakah ada yang perlu diubah atau enggak. Kalau misalnya keseluruhannya perlu diubah ya harus diubah. Yang kedua adalah terkait dengan perancangan dan penerapan prosedur audit untuk mendeteksi resiko fraud. Yang ketiga, perancangan dan penerapan prosedur audit untuk mendeteksi pelanggaran prosedur pengendalian oleh manajemen yang mencakup pemeriksaan jurnal dan penyesuaian sebagai bukti potensi salah saji karena fraud, evaluasi terhadap transaksi tidak lazim yang signifikan ya. Nah, ini prosedur untuk mendeteksi fraud ini bisa dengan dua ini teman-teman ya. Jadi kita penyesuaian ini maksudnya adjustment ya, jurnal penyesuaian itu. Jika misalnya ada adjustment yang aneh gitu ya, yang contohnya adalah nilainya sangat besar gitu ya, atau bukan hal lazim, bukan hal periodik yang dilakukan manajemen ya. Nah, itu maka perlu ditelusuri lebih lanjut apakah itu ada fraud atau memang ada sesuatu yang memang harus di-adjust gitu. Transaksi tidak lazim, misalnya ada pembayaran ke vendor gitu ya. Vendor itu kan seharusnya ada pembayaran ke customer gitu ya. Nah, itu kan nggak lazim ya. Yang namanya customer itu adalah membeli barang kita, yang artinya kita menerima uang dari dia ya. Tapi ini kok malah perusahaan malah membayar customer. Nah, ini ada apa? Nah, itu contoh adalah transaksi yang tidak lazim di situ. Oke, ini ada area khusus resiko fraud. Yang pertama adalah resiko pelaporan pendapatan yang menyesatkan ya. Nah, ini fraud ini biasa dilakukan di mana gitu ya. Yang pertama adalah di pendapatan teman-teman ya. Jadi pendapatannya diperbesar gitu ya. Jadi pelaporan pendapatan fiktif gitu ya untuk memperbesar pendapatan. Mempercepat pelaporan pendapatan dengan menggeser ke depan pisah batas transaksi ya. Jadi cut off-nya geser gitu ya agar pendapatannya yang seharusnya baru bisa diakui di bulan depan tapi sudah diakui di bulan ini gitu. Nah, ini adjustment terhadap pendapatan ya. Kalau ada
Jadi biasanya fraud ini dilakukan di akun pendapatan teman-teman ya. Cara-caranya bisa seperti ini. Kemudian ini sinyal fraud pada pendapatan ya. Ini dari prosedur analitis ya, adanya persentase laba kotor, gross margin, dan perputaran piutang yang menyimpan jauh dari data pembanding ya. Nah, dari prosedur analitis kan kita sudah tahu ya bahwa kita menggunakan analisa dengan data pembanding ya. Nah, kalau misalnya selisihnya itu sangat besar ya atau menyimpang jauh dari data pembanding, maka itu perlu ditelusuri. Ketidaklengkapan dokumen ya. Nah, ada dokumen-dokumen misalnya kita mau ke pendapatan tapi nggak ada invoice-nya. Nah, itu sudah ada red flag atau sinyal fraud itu ya. Kemudian penyalahgunaan penerimaan kas dari pendapatan ya, ini misalnya ada oknum yang melakukan pencurian kas atau seperti apa ya. Jadi intinya adalah penyalahgunaan penerimaan kas, penyimpangan pencatatan penjualan ya, yang tadi saya sampaikan ya, bahwa penjualan seharusnya baru diakui di bulan depan tapi sudah diakui dalam bulan ini gitu. Itu sinyal-sinyal fraud pada pendapatan teman-teman. Area fraud lain ini bisa jadi terjadi di persediaan ya. Nah, ini persediaan fiktifnya juga ya ditambah gitu ya. Jadi karena gudangnya tersebar, maka manajemen berpikir bahwa oh, kita bikin aja persediaan fiktif nih, jika akan kedetek oleh auditor gitu kan. Nah, akun persediaannya ditinggikan ya, agar asetnya besar, agar laporan keuangannya jadi bagus. Bisa juga pada pembelian dan utang dagang, pada aset tetap ini juga bisa. Kemudian pada penggajian ya, jadi ada karyawan fiktif misalnya ya, gajinya dimakan sendiri oleh manajernya atau mandornya ya, kalau perkebunan gitu misalnya, itu sering terjadi seperti itu. Oke, nah ini pada saat ditemukan fraud ya oleh pelakunya, yang pertama harus dilakukan adalah melakukan wawancara kritis dan analisis ya, yang mencakup wawancara informasi, mengumpulkan fakta, wawancara asesmen ya. Jadi wawancara yang bersifat analitis dengan cara mengkontraskan berbagai informasi yang telah didapat ya. Jadi wawancara informasi ini pertama kita hanya mengumpulkan fakta, wawancara asesmen ini kita challenge si pelaku ini dengan data kita ya. Yang ketiga wawancara interogasi ya, ini lebih mendalam lagi ya. Kemudian setelah wawancara selesai, maka kita evaluasi hasil wawancara. Kemudian sepanjang proses wawancara menerapkan teknik mendengar ya, melakukan observasi perilaku terhadap terduga fraud, memakai software untuk analisa data, atau melakukan pengujian substantif yang lebih luas. Oke, itu tadi adalah materialitas, risiko audit, dan fraud teman-teman ya. Jadi yang bisa kita bahas di hari ini ya. Jadi materialitas tadi saya sudah sampaikan, ada formulanya seperti itu. Nanti saya akan share slide-nya ya, agar teman-teman bisa pelajari untuk formula cara menghitung materialitas ya. Kemudian resiko-resiko audit yang dihadapi auditor ya, resiko deteksi, kemudian resiko dalam memberikan opini, kemudian resiko terkait jika nanti akan ada tuntutan hukum ya. Kemudian fraud itu tadi ya, faktor-faktor yang mempengaruhi fraud ya, triangle of fraud tadi ya yang saya jelaskan, ada pressure, ada opportunity, kemudian ada rasionalisasi. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya pertemuan kita untuk hari ini. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa lewat WA group. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.